Ya, lalu seperti apa kiprah dari organisasi sosial Kisah Kasih dalam membantu pedagang kecil yang terdampak ekonomi akibat pembatasan sosial saat pandemi seperti saat ini? Kita telah terhubung dengan Sekar Krisnauli selaku koordinator utama Kisah Kasih. Selamat pagi. Halo, selamat pagi Mas Selamat pagi. Eh, Imam. Halo Mbak Fitja. Selamat pagi, halo. Yang unik adalah kegiatan teman-teman ini khusus atau fokus membagikan kepada teman-teman pedagang kecil atau PKL yang ada di Jakarta yang terdampak akibat pembatasan sosial. Apa sebetulnya alasan tersendiri dari teman-teman akhirnya memilih mereka sebagai fokus penerima bantuan yang dilakukan oleh teman-teman dari Kisah Kasih? Mhm. Oke, baik, terima kasih. Kami Kisah Kasih ini memang terbentuk dalam semangat untuk merespon COVID-19, khususnya ketika kebijakan social distancing dan juga PSBB sudah diberlakukan di DKI Jakarta. Kebetulan Kisah Kasih ini diinisiasi oleh anak-anak muda di Jakarta, maka kami melihat bahwa teman-teman pedagang kaki lima itu adalah salah satu komunitas yang paling terdampak dengan tidak adanya transaksi langsung, tidak adanya kegiatan secara langsung di ruang publik. Kenapa? Karena pendapatan mereka itu bergantung dengan volume orang-orang yang ada di luar, berkegiatan di luar. Maka dengan adanya social distancing dan PSBB, volume adanya kegiatan di luar dan transaksi itu sendiri menurun. Sehingga teman-teman kami rasa dan memang sudah kami buktikan dari kegiatan wawancara kami bahwa pendapatan harian mereka itu sangat terkikis dan mereka menjadi Hmm. kesulitan untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar sekalipun seperti kebutuhan. Hmm, hmm, hmm. Berarti sebenarnya sebelum Kisah Kasih ORG ini turun, berarti ada peninjauan dulu ya. Misalnya kita bertemu dulu dengan pemulung atau mereka yang Pedagang ya. pekerja harian atau pedagangnya juga melakukan riset terlebih dahulu. Apakah kondisi mereka seperti apa, kebutuhannya seperti apa, begitu? Sebelum kita memulai operasi dengan skala yang lebih besar, dengan orang-orang yang lebih banyak, sebanyak 2 kali kami turun dan melakukan wawancara kepada totalnya sekitar 200 pedagang, di mana di situ kami menemukan bahwa memang ternyata yang paling mereka butuhkan itu adalah sembako. Jadi awalnya Kisah Kasih juga sempat berpemikiran untuk memberikan uang, namun setelah kami melakukan wawancara dengan 200 pedagang kaki lima tersebut dalam kurun waktu 2 hari, kami menemukan bahwa mayoritas itu paling membutuhkan sembako untuk bisa memenuhi kebutuhan makan anak-anak mereka, keluarga mereka, dan mereka sendiri, dan para pedagangnya itu sendiri. Oke, Mbak Sekar, untuk proses distribusinya ini dia menyusur sajakah jalan secara random atau menyambangi tadi para pedagang atau PKL yang sebelumnya sudah dilakukan survei oleh teman-teman dari Kisah Kasih? Jadi untuk mekanisme distribusinya di Kisah Kasih itu ada dua. Yang pertama, kami pergi keluar rumah menuju satu titik di salah satu dari 5 wilayah administrasi di Kota Jakarta. Kemudian di situ kami melihat kira-kira dagang yang mana yang bisa kami bantu, dan berikutnya adalah kami kerjasama dengan mungkin institusi atau organisasi yang memang sudah membina pedagang-pedagang kaki lima ini dan memang membutuhkan, dan mereka mengetahui bahwa binaan pedagang mereka itu membutuhkan bantuan. Jadi dari Kisah Kasih ini kami ada relawan yang membantu setiap akhir pekannya untuk memberikan 100 sembako di setiap harinya. Jadi dalam satu akhir pekan itu 200 sembako. Hmm. Kan kita sudah tahu nih Mbak Sekar bahwa Kisah Kasih itu gencar memberikan Betul. sembako dan kebutuhan pangan gitu terhadap para pedagang ataupun masyarakat yang terdampak. Nah, donasinya dari mana dan bagaimana teman-teman Kisah Kasih meyakinkan anak-anak muda lain untuk ikut menggalang solidaritas? Dari Kisah Kasih sendiri kami memulai donasi itu awalnya memang dari jaringan terdekat para inisiator dan teman-teman relawan. Namun kemudian ketika kita melihat bahwa positif sekali dukungan dari teman-teman kita ini, akhirnya kami bawa ke media sosial dan kami
buka penggalangan dana secara umum, dan di situ kami juga sangat merasa tersentuh dan merasa disemangati oleh teman-teman di luar sana yang banyak yang tidak kita sebetulnya juga kenal, namun ingin membantu dan ingin ikut berkontribusi dalam menyalurkan sembako ini ke para pedagang. Memang akhirnya di sini kami menyadari bahwa dari setiap masyarakat publik itu ada role-nya masing-masing. Ada teman-teman yang memang ingin berdonasi, ada teman-teman yang ingin membantu di lapangan langsung menyalurkan sembako, dan di situ kami merasa sangat berterima kasih dan mendapat banyak dukungan dari teman-teman di luar sana. Oke. Ini semoga Oke. apa yang dilakukan teman-teman anak muda Sangat ya terutama ya. menginspirasi ya. Apalagi Iya. mereka juga masih muda dan tadi fokus pembagiannya kepada pedagang yang terdampak. Kaki lima. Terutama ya. Oke, terima kasih Mbak Sekar sudah berbagi inspirasi di Hal Indonesia. Kita harapkan gerakan ini terus berjalan sampai dengan pandemi selesai.